Kita memang tulus mendata dan bahkan kita sampai ke daerah-daerah yang tidak ada yang berani masuk, kita terobos juga itu. Memang dari kecil mungkin karena udah sering selalu banyak kejadian musibah bencana yang sudah kita lihat. Jadi begitu setiap ada musibah apapun itu, hati kita terpanggil. Kita berharap doa ini menghadirkan 10.000 doa bersama lintas agama. Jadi kita mau lihat kehadiran 10.000 orang ini benar-benar orang yang luar biasa peduli akan bencana kemarin. Marilah kita sama-sama merangkul, berdoa lintas agama, agama apapun itu. Yang penting kita tulus mendoakan dengan tujuan yang benar. Semoga semua bencana cepat berlalu dan pemulihan segera pulih. Amin. Halo sahabat Mira, dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam podcast Media Indonesia Raya. Siapakah tamu kita yang hadir pada hari ini? Adalah tamu-tamu yang luar biasa, menginspirasi kita semua. Ada Kak Dewi, Halo. ada Bunda Yin, Halo. ada juga sosok yang diam-diam tapi luar biasa peran strategisnya bagi. Ya, apa kabar? Iya, dia Pak Jat. Bunda Yin, gimana kabarnya sore ini Bunda Yin? Hai sahabat Mira. Hari ini kabarnya luar biasa baik. Pak Jat, Baik sekali. kalau Kak Dewi gimana? Alhamdulillah baik. Nah, kita menyaksikan ya beberapa hari yang lalu, berminggu-minggu itu Kak Dewi turun ke masyarakat, menanggulangi dan bertemu dengan warga yang terdampak dengan bencana alam yang terjadi di Kota Medan dan sekitarnya. Juga kita lihat Bunda Yin dengan banyak relawan Yayasan Hatimas juga aktif bergerak. Dan selalu ada Pak Jat di samping Bunda Yin. Ya, soulmate. Iya. Kalau menurut Kak Dewi, gimana Kak Dewi? Setelah pasca bencana ini, hal-hal yang baik yang perlu nih untuk kita lakukan bersama-sama untuk membangun kembali semangat masyarakat kita, saudara-saudara kita yang kemarin terdampak oleh bencana banjir dan ada juga yang terdampak longsor. Ya, tentunya kalau yang pertama itu pasti kita prihatin, sedih ya. Dulu kita pernah, Aceh tuh pernah dengan tsunami. Meskipun itu Aceh tapi kita semua bergerak. Nah sekarang itu ada berapa kabupaten. Dan Kak Dewi merasa sangat senang sekali ya bertemu dengan sosok perempuan tuh seperti Bu Ayin. Bukan maksud untuk mengangkat ya, tapi Kak Dewi menyaksikan mata kepala langsung sejak hari pertama banjir, beliau udah teriak-teriak di kita. Ayo semua pada kumpul pada ini. Nah, dengan serta merta kita berkumpul, kemudian sejak malam itu sampai hari ini kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Partai Gerindra itu memang sangat luar biasa. Dan sebetulnya kan di Sumut ini banyak juga partai-partai lain ya yang harusnya kalau melakukan tindakan-tindakan yang sama, Kak Dewi yakin sekali banyak masalah bisa ditanggulangi bersama. Jadi pas satu hari kejadian itu Kak Dewi langsung bergerak tuh di telepon Bunda Yin ya? Ya karena beliau itu langsung ayo kumpul. Kebetulan juga pada malam hari itu kantor Gerindra sendiri kebanjiran. Iya. Nah Bunda Yin bisa ceritain dikit nggak Bunda Yin? Waduh. Kenapa begitu bersemangatnya Bunda Yin menghadapi dan menggerakkan kita semua di Gerindra ini untuk membantu warga yang terdampak bencana saat itu? Baik, mungkin ini bukan yang pertama ya. Mungkin bukan pertama bagi saya terutama karena
memang dari kecil mungkin karena udah sering selalu banyak kejadian musibah bencana yang sudah kita lihat, dan selalu juga waktu masa-masa kecil kita banyak juga yang punya hati yang luar biasa datang membantu. Jadi begitu setiap ada musibah apapun itu, hati kita terpanggil. Karena begitu melihat media sosial ya, saat itu banjir 5 hari berturut-turut tak henti-hentinya. Kemudian media sosial begitu rame, banyak juga yang terkurung oleh banjir yang tinggi. Dan kemudian entah apa yang bisa mereka lakukan, semua juga termasuk kita sebetulnya di daerah kawasan rumah kita juga banjir. Tapi dengan kita tidak bisa bergerak leluasa, kita panggil semua yang memang bisa bergerak, kita ajak semua, kita rangkul, dan akhirnya semua juga ikut mendukung kita. Iya. Dari tanggal 27 27 November sampai hari ini kami terus bergerak, Iya. Pak Muri. Nah, ketika saat kejadian itu kan peristiwanya memang tidak terkirakan itu oleh kita masing-masing ya, Kak Dewi, Bunda Yin, juga Pak Ajat. Apakah nggak ada rasa khawatir Bunda Yin saat turun bertemu dengan masyarakat? Kan tentu ada juga masyarakat yang mungkin kecewa, bersedih, dia kan gitu. Itu bagaimana saat itu tuh Bunda Yin? Kalau secara pribadi nggak ada rasa kekhawatiran itu, karena saya yakin di mana hati dan niat kita itu baik, kita pasti akan bertemu juga dengan orang baik. Karena kita datang tulus untuk menolong mereka, bukan mau mencari perhatian atau mau mendapat apapun balasan dari mereka. Kita memang tulus mendata, dan bahkan kita sampai ke daerah-daerah yang tidak ada yang berani masuk, kita terobos juga itu. Sampai yang masih banjir, masih tergenang rumahnya, itu juga kita masuk sampai ke sana. Nah, luar biasa sahabat Mira, bahwa ketulusan untuk membantu itu bisa mengalahkan rasa yang membuat kita tidak berani untuk melakukannya. Kalau Kak Dewi melihatnya gimana Kak Dewi? Misalnya kan ketika itu saya pikir tidak hanya di Medan ya, tadi Kak Dewi sebut ada juga di Aceh, kemudian tetangga kita Tapsel dan Tapteng. Ya mungkin Kak Dewi kan biasa ya beraktivitas untuk membantu kegiatan sosial. Kak Dewi bisa kasihkan pendapat buat kita semua di sini, Kak Dewi? Iya, Kak Dewi hanya mendengar langsung juga nih, khususnya bagi masyarakat Aceh ya, yang di Tamiang. Mereka bilang, Bu, sampai sekarang itu makanan kami berlimpah, bantuan, dan itu syukurnya datangnya dari Sumatera. Artinya masih Kak Dewi menyayangkan kalau masih ada pihak-pihak yang mencampur baurkan masalah kemanusiaan, bencana dengan fitnah, isu politik. Itu kok menurut Kak Dewi bukan hanya norak gitu ya, tapi sadis. Nah, syukurnya masyarakat penerima bantuan ini mereka lebih realistis. Jadi mereka lihat langsung, oh ini apalagi waktu Gerindra tuh datang kan bertrek-trek tuh. Bawanya bukan sekantong 2 kantong, itu Kak Dewi aja menyalurkan pada malam itu diperintah harus menerobos. Mana nih anak-anak Mira juga nih kayaknya, Mak di sana Mak tuh ada belum makan. Kak Dewi ngambil dari sini 1000 bungkus tuh harus diterobos, air lagi tinggi. Tapi demi itu tadi kita merasakan bahwa saat ini yang dibutuhkan itu bukan hanya sekedar makanan, tapi perhatian kita itu sudah energinya kita kan pasti nyampe. Begitu kayak Bu Ayin bilang, kalau niatnya baik itu pasti nyampe, energinya pasti baik. Nah jadi kita ditolong oleh beberapa relawan, Bu, Ibu nggak bisa masuk ke sana, ayo ini mari kami angkat naik perahu air, apa sih namanya itu? Ya, perahu karet, gitu ya. Jadi
Mobil Sampai kita malam itu kita mau beli perahu karet, kita dengar. Iya, Iya. 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 Kita sampai mau cari perahu karet, bahkan kita sampai numpuk ban itu. iya, Ban kita coba buat jadi perahu, idenya Pak Jat juga. Iya. Digabungin 4 ban, gabung jadi satu buat perahu. Supaya itu bisa nanti ya untuk bisa menolong bagi yang iya, memang masih bisa jalan ya. Karena kan banyak orang tua juga, ada juga anak-anak yang sehat-sehat itu katanya sambil pegang ban inilah jalan iya, gitu. Nah, Bunda Yin, Pak Jat dan Kak Dewi, sahabat Mira kan di luar sana mendengar nih iya, bahwa Gerindra sampai hari ini terus iya. menggalang donasi. Apakah hal ini berhenti hanya pada persoalan saat terjadinya bencana, atau ada nggak nih pasca bencana ini yang ingin dikerjakan lagi oleh Bunda Yin bersama dermawan-dermawan lainnya, Pak Jat juga Kak Dewi? Silakan Bunda Yin. Eh, Kami sampai hari ini masih terus, walaupun kita tidak secara resmi menggalang, tapi masih terus berdatangan banyak donatur yang membantu. Sampai hari ini kita sudah menyalurkan 12 kabupaten kota di Sumatera Utara dan juga beberapa kota di Aceh. Nah ini secara otomatis mungkin karena mereka juga melihat, para donatur melihat kita bergeraknya Iya. itu luar biasa. Setiap hari kita membagi nasi itu 5.000 sampai ada nasi tapi tim tenaga relawannya kekurangan. Iya. Bergerak terus 5.000 itu dalam tiap hari itu selama 2 minggu ya. 2 minggu kita terus memberikan. Nah setelah itu kita baru memulai memberikan sembako, dan juga terakhir sekarang ini kita ada membangun MCK ya. Iya. Dan kemudian ini juga target kita sumur bor, dapur umum, dapur umum semua kita bergerak terus. Iya. Sampai hari ini, bahkan 2 hari lalu masih masuk lagi bantuan dari luar daerah Sumatera Utara, dari pusat kita kirim ke Tapsel, langsung ke Pak Bupati, Pak Gus Irawan juga kader kita, dan beliau sangat senang langsung diterima. Kita juga mau ucapkan banyak terima kasih juga, ada beberapa BUMN yang udah membantu, terutama dari PGN dan BSI dan juga BUMD lainnya yang ada di Sumatera Utara. Dan para donatur yang kadang juga tidak menyebutkan namanya, tapi masih terus juga mereka memberikan bantuan. Ada yang mengirim sembako, ada yang mengirim semua barang-barang yang seperti sampai sekarang gudang kita masih stok, masih banyak. Stok masih banyak ya Bunda. Tinggal kita lagi habis mungkin nih kita akan jalan lagi ke daerah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan sebagainya. Wah, ternyata luar biasa ya Partai Gerindra bersama seluruh pengurus, kader juga simpatisannya ya Kak Dewi, Keren, untuk keren banget. tetap peduli. Iya. Ya mungkin ini juga keteladanan yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo dalam masa kepemimpinannya, sehingga semuanya tergerak hati untuk memberikan bantuan dengan tulus. Terakhir Kak Dewi, ada pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Mira di luar studio kita? Yang pertama yang Kak Dewi ingin sampaikan terutama kepada DPD, pengurus inti DPD Gerindra, untuk mengingatkan setiap kader. Kan sekarang ini kader yang ada di Sumatera Utara, kepala daerah itu umumnya kan banyak dari Gerindra ya, untuk mengingatkan agar peduli lingkungan, reboisasi, jangan lagi apa namanya galian C, tambang, dan ini tidak terlepas ya karena pemerintahannya sekarang kan itu ada di Bapak Prabowo selaku pendiri Partai Gerindra. Mau tidak mau, suka tidak suka, kader-kader Gerindra ini juga harus gercep atau saling mengingatkan para kader-kader yang saat ini mungkin banyak memimpin di jabatan tertinggi, baik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur gitu ya. Baik. Dan ini momentumnya kan ada di tubuh DPD yang punya kewajiban untuk mengingatkan. Karena kalau sampai mereka lalai, terus ada hal-hal yang
mencederai perjuangannya Bapak Prabowo, pastinya DPD-nya yang duluan. Ya harapan Kak Dewi selaku kader juga, nih sekarang Kak Dewi udah jadi kader Gerindra nih, tapi Wah, ya selamat ya. alhamdulillah sekarang Kak Dewi udah bisa. Kalau dulu kan Kak Dewi maunya free, bebas, bisa mengkritik siapa saja, tapi karena Kak Dewi lihat garis-garis Gerindra, perjuangan Bapak Prabowo, kemudian apalagi pada saat bencana banyak hal yang bisa Kak Dewi serap. Serap. Kak Dewi pikir mungkin ini rumahku nih sekarang. Gerindra rumah Kak Dewi. Gerindra rumahku nih sekarang, ya udah aku belajar Auranya lagi positif deh. ya Kak ya. Ya karena Kak Dewi lihat kan apalagi kayak gini loh. Nah ini nyerempet dikit. Kak Dewi dulunya pujuk-pujuk Bu Ain. Bu Ain kenapa sih kok nggak mau jadi salah satu, kita nih Medan, Sumatera Utara tuh belum punya loh pemimpin perempuan. Dia bilang, Kak aku tuh lebih seneng banyak membantu, lebih seneng banyak memperhatiin, lebih seneng sosial. Bisa senang, tapi balik lagi harapan Kak Dewi kader-kader Gerindra ke depannya yang perempuan Baik, Kak. itu harus melirik, karena kalau kapasitas kota, kabupaten tuh disentuh perempuan cepat majunya. Tapi kalau misalnya mungkin kalau sekelas gubernur gitu kan medannya terlalu ini ya Kak Dewi berharap kelak ada ayin-ayin yang lain yang meneruskan apa namanya semangat beliau yang untuk terus bergerak ke masyarakat. Baik. Kira-kira seperti itu. Episode lain itu Luar nanti ya. biasa ya. Nanti itu hal yang menarik Kak Nanti Dewi. itu hal yang menarik. Oke. Bunda Yin, ini sahabat Mira juga pengen dengar nih Aduh. semangat dari Bunda Yin. Bahkan kita dengar akan melakukan doa bersama dengan Ya, 10.000 iya. masa ya untuk Ya. membangkitkan semangat lagi rasa solidaritas dan optimis masyarakat kita. Ya. Ini memang dalam waktu dekat ya kita Partai Gerindra tadi juga baru selesai rapat kita bahwasanya sudah dipilih ketua untuk panitia dan lainnya. Kita berharap doa ini apalagi 10.000 ya 10.000. gagasan kita menghadirkan 10.000 doa bersama lintas agama, yang artinya mungkin dengan kita bersama mendoakan Indonesia, terutama Indonesia dan khususnya yang kemarin para korban yang berdampak segera pulih kembali. Bahwasanya jangan ada lagi bencana yang lainnya yang menyusul, karena kita tahu pemulihan itu pasti sangat Ya, butuh waktu yang sangat lama. Iya. Dan pastinya para korban juga masih trauma. masih trauma, dan kita berharap dengan menghadirkan 10.000 ini kita bisa merasakan bagaimana penderitaan mereka, Iya, betul. para korban itu, agar kita dengan tulus sama-sama kita mendoakan. Iya. Jadi kita mau lihat kehadiran 10.000 orang ini benar-benar orang yang luar biasa peduli akan bencana kemarin. Iya. Marilah kita sama-sama merangkul, berdoa lintas agama apapun itu. Yang penting kita tulus mendoakan dengan tujuan yang benar. Semoga semua bencana cepat berlalu dan pemulihan segera pulih. Amin. Luar biasa ya Bunda Yin. Keren. Terakhir dari Pak Jat, Ya. pesan buat kita semua sahabat Mira di luar yang Apa yang mau Bapak? kita biar semangat Pak Jat. Ya, teruskan aja semangatnya Iya. adik-adik kita, Ya. biar semua para korban bencana kemarin tuh cepat mendapatkan pemulihan kembali seperti dulu gitu. Amin. Ya. Terima kasih Pak Jat, Bunda Yin juga Kak Dewi. Terima kasih. Demikian podcast kita hari ini, sahabat Mira semua. Tetap selalu saling berbagi dan melakukan kebaikan yang berlanjut. Itu pesan Bunda Yin buat kita semua. Thank you.